Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya Muhammad Habibi Hamzah, LC-MPD dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Alislah Bondowoso peserta PKDP 2025 akan menyampaikan tentang video materi pembelajaran tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Mata kuliah studi Al-Quran yang disampaikan kepada mahasiswa semester 1. Pada kesempatan sebelumnya, kita pernah mempelajari bahwasannya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara bertahap. Pengumpulan Al-Quran atau yang dikenal dengan Jam'ul Quran, kalau secara bahasa ia memiliki makna al-hifdzu wal kitabah. Yang pertama adalah menghafal, dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pertama menerima Al-Quran. Demikian juga dengan para sahabat, di mana mereka menghafalnya, lalu kemudian makna yang kedua adalah al-kitabah. Artinya adalah menuliskannya. Sejarah pengumpulan Al-Quran di masa Nabi, dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menunjuk sebagian para sahabat untuk menjadi para penulis wahyu, seperti sahabat Ali, Muawiyah, Ubay, Zaid. Maka ketika Nabi menyampaikan Al-Quran di hadapan para sahabat dikala itu menulisnya, termasuk para penulis-penulis wahyu, dan lalu kemudian mereka menghafalkannya. Ini adalah yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran ditulis oleh tiap-tiap para sahabat dikala itu, dan memang ada sebagian para sahabat yang memang bertugas menulis wahyu secara khusus, namun Al-Quran di masa itu tidak dikumpulkan menjadi satu mushaf. Dan hal ini berlanjut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Yang lalu kemudian setelah itu di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ketika di masa pemerintahan beliau banyak terjadi peperangan, di mana banyak orang murtad yang keluar dari agama Allah yang diperangi oleh pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq di kala itu, yang mana di antara peperangan yang ada adalah peperangan Yamamah, di mana pada saat itu banyak menewaskan para sahabat-sahabat dari Ahlul Qurra, dari para sahabat yang ahli di dalam Al-Quran. Maka di saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu merasakan ini ada sebuah permasalahan yang akan timbul. Dikhawatirkan kalau sebagian ayat Al-Quran itu hilang. Maka lalu kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran yang berada pada para sahabat-sahabat Nabi di kala itu untuk dikumpulkan menjadi satu mushaf yang satu. Awal mulanya Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk melakukan hal itu dikarenakan memang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah melapangkan hati Abu Bakar, yang lalu kemudian Abu Bakar menunjuk sahabat Zaid ibnu Thabit untuk menyelesaikan tugas ini. Maka di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkanlah Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Di masa sahabat Utsman bin Affan, ketika banyak umat manusia yang memeluk agama Islam, dan kaum muslimin mempelajari Al-Quran dari para sahabat yang berada di daerah tersebut, terjadi banyak perbedaan di dalam bacaan Al-Quran. Karena memang Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, diturunkan oleh Allah dengan 7 huruf atau dengan 7 bahasa. Maka pada saat itu, ada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang menyampaikan nasihat kepada Utsman ibn Affan untuk hendaknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu gaya bahasa atau dalam satu huruf, yang lalu kemudian Utsman ibn Affan pada saat itu menyetujuinya, lalu kemudian mengambil Al-Quran yang berada pada Hafsah yang pernah dikumpulkan di masa pemerintahan Abu Bakar, lalu menunjuk beberapa para sahabat seperti sahabat Zaid, Abdullah bin Zubair, dan beberapa para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu huruf, yang lalu kemudian mushaf itu dikenal dengan mushaf Utsmani yang lalu disebarkan ke berbagai negeri kaum muslimin. Demikian tadi tentang sejarah pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lalu dilanjutkan di masa pemerintahan Abu Bakar, kemudian di masa Utsman bin Affan. Dari tema yang disampaikan tadi, ada keterkaitan dengan topik-topik yang lain, di mana ada keterkaitan dengan pembelajaran studi hadis, di mana kajian akan kesahihan riwayat sejarah dari pengumpulan Al-Quran ini dapat diteliti tentang kesahihannya hingga ketika memang benar-benar sahih,
maka akan menjadi semakin yakin. Lalu kemudian ada pembelajaran tentang akhlak yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang dimiliki oleh sahabat Zaid ibnu Thabit ketika mereka awal mula diminta untuk mengumpulkan Al-Quran, mereka dengan berat hati melakukannya karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhlak di sini untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dari perkara ibadah. Lalu kemudian yang ketiga ada pembelajaran tentang sosial politik, yaitu bagaimana sikap seorang pemimpin di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kontekstualisasi materi yang disampaikan di sini kita dapat mengambil pembelajaran tentang argumen yang kuat tentang bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dari sisi sejarah, yang mana ini dapat berguna untuk menjawab keraguan akan Al-Qur'an yang dianggap oleh sebagian umat manusia terjadi perubahan di dalamnya seperti yang pernah terjadi pada kitab-kitab terdahulu. Lalu kemudian kontekstualisasi dari materi yang juga kita ambil adalah tentang bagaimana kita berakhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhlak kita kepada Al-Quran. Lalu kemudian ada tentang saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain, lalu kemudian juga ada kemampuan di dalam memimpin. Integrasi ilmu pengetahuan dari materi yang tadi kita sampaikan, di sini kita dapat mengintegrasikan antara ilmu agama dari sejarah bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan dengan ilmu sosial politik tentang bagaimana hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya dan bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Muatan moderasi beragama yang bisa kita ambil dari materi yang kita sampaikan adalah pada penguatan akidah dan keimanan seorang muslim akan kitab sucinya, hingga diharapkan berdampak pada keyakinan akan kebenaran kitab suci yang dimiliki dan berdampak pada akhlak mulia, seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran terhadap sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada artikel-artikel penelitian terkait yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk dapat menambah pengetahuannya, di samping buku diktat yang sudah menjadi rujukan utama kita di dalam mempelajari materi ini silahkan untuk bisa diambil. Untuk kesimpulan pembelajaran dari yang telah kita sampaikan tadi, ini kami harapkan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari yang telah kita sampaikan tadi. Untuk selanjutnya silahkan para mahasiswa untuk membagi kelompok menjadi 3. Kelompok pertama, Ustadz akan menugaskan untuk mendiskusikan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dirangkum, lalu kemudian nanti dipresentasikan. Untuk kelompok yang kedua, mendiskusikan sejarah pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq, dirangkum, lalu dipresentasikan. Lalu kemudian kelompok yang ketiga, mendiskusikan sejarah pengumpulan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, lalu dirangkum dan dipresentasikan. Demikian pembelajaran ini dapat disampaikan, semoga dapat memberikan kemanfaatan. Marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.